Assalamualaikum Pak Darwis. Waalaikumsalam Pak Alek. Gimana kabar hari ini Pak Darwis? Kalau kabar saya hari ini ya, kalau saya sehat, hanya di otak saya di benak saya ini banyak masalah ya Pak Alek. Iya, terlihat ya Pak Darwis Oh, ya. iya. Sepertinya ada suatu permasalahan gitu ya Pak Darwis ya. Benar sekali, saya ini sedang memikul hari ini berpikir berat ini. Saya satu visi, saya harus melaksanakan program, harus nilainya itu apakah ini mungkin dilaksanakan, itu menjadi beban buat saya. Makanya saya bertemu dengan Pak Alek untuk ya coaching lah, mungkin dapat apa Sharing-sharing gitu ya, Pak. bisa menggali apa ya, bisa menyelesaikan masalah saya itu Pak. Mungkin dengan kita melakukan sharing-sharing seperti ini Pak Darwis, apa yang Pak Darwis harapkan dari pertemuan kita hari ini? Tujuannya apa? Saya menemui Pak Alek ini, tujuan saya adalah satu, biar saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Yang pertama adalah saya ingin melaksanakan program kegiatan perkemahan. Kebetulan kan saya pembina Pak Alek, tetapi saya punya waktu itu pendek. Sedangkan saya pun harus menentukan perkemahan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Saya harus menyiapkan, saya harus bagaimana komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan siswa dalam waktu sesingkat ini menjadi pikiran saya, bisa tidak terlaksana. Berarti permasalahan Pak Darwis itu yang pertama memikirkan apakah bisa nggak ya kegiatan ini dilakukan. Betul. Terus yang kedua, bagaimana cara mengkondisikan dengan waktu sesingkat ini seperti itu. Betul. Menurut Pak Darwis ada solusi tentang itu mungkin? Kalau menurut saya, setelah saya pikir-pikir ya Pak Alek ya, suatu kegiatan tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya terbentuk sebuah tim. Maka saya harus mengajak rekan-rekan guru, beberapa guru untuk ikut dalam kegiatan saya untuk menyiapkan perkemahan yang akan saya lakukan. Karena kalau kita di kerja sendiri nggak bisa, berarti kita harus ajarkan dia yang lain. Oh, berarti kegiatan ini nantinya harus ada satu tim atau satu tim yang solid sehingga program ini akan berjalan dengan maksimal meskipun waktunya hanya sesingkat ini mungkin ya Pak Darwis. Betul. Jadi saya secepatnya harus membentuk tim itu. Sekarang rencana Pak Darwis ke depannya seperti apa itu? Rencana saya betul Pak Alek. Rencana saya yang pertama adalah saya akan menemui wakasiswaan saya untuk minta izin membentuk tim kepanitiaan. Setelah itu saya akan berkoordinasi dengan seluruh tim tersebut dan merencanakan dan membagikan tugas. Biar dengan membagikan tugas tersebut, ya insya Allah saya yakin bahwa kegiatan itu yang waktunya pendek bisa terlaksana seperti yang kita harapkan. Jadi nanti Pak Darwis itu akan menghubungi Wakasek dulu, terus mengkoordinasikan bersama tim, sehingga dengan adanya koordinasi tersebut lebih mungkin dapat mempercepat ya Pak Darwis atau mempermudah proses kegiatan tersebut. Betul. Oke, jadi mungkin menurut Pak Darwis itu akan memulai dari mana? Yang pertama saya menemui wakasiswaan. Biar apa yang saya lakukan, karena ini program wakasiswaan, biar dia tahu bahwa saya melaksanakan koordinasi ini. Kedua yaitu saya akan membentuk tim, akan menghubungi beberapa guru untuk masuk ke dalam tim saya untuk menjadi panitia. Nah, setelah terbentuk panitia, baru kita adakan pembagian job description. Iya benar sekali ya Pak Darwis ya. Jadi ketika kita sudah jelas job deskripsi dari kegiatan tersebut, maka kita tinggal meminta pertanggungjawaban dari teman-teman aja gitu ya Pak Darwis. Betul. Terus
kalau rekan kerja yang menurut Pak Darwis itu siapa kira-kira yang terlebih dahulu Pak Darwis akan mengajak untuk kerja? Saya sebenarnya kan sudah punya gambaran siapa yang akan saya ajak kerjasama. Pertama adalah teman yang mau meluangkan waktu, yang sedikit mau kerja di luar jam sekolah. Dan saya punya beberapa gambaran rata-rata teman-teman yang muda ini, bukan berarti yang tua tidak mau juga, tapi yang muda ini lebih energik, lebih cepat ke minta A ya langsung A, jadi cepat koordinasinya. Jadi lebih percaya kepada anak muda gitu ya Pak Darwis ya. Mungkin ketika anak muda itu mungkin sudah bekerja, mungkin mereka juga lebih memahami, cepat memahami mungkin ya Pak Darwis ya. Oke, mungkin dari situ ada nggak kira-kira menurut Pak Darwis hambatan yang nantinya akan Pak Darwis temui di situ? Kalau hambatan sudah pasti, karena ini kegiatan besar ya. Pertama, ketika kita akan merekrut, meskipun dia muda, mau enggak bergabung dengan tim kita. Nah, itu yang pertama. Jadi kemauan. Yang kedua adalah dia sepenuhnya enggak mau bekerja dengan kita. Jadi komitmen yang penuh akan mengikuti kegiatan ini. Yang ketiga adalah melaksanakan dengan bertanggung jawab. Itu tapi sebagai sebuah tim kita harus memberikan keyakinan penuh. Itu kan masih keraguan, tetapi kalau sudah mereka mau, saya yakin teman-teman saya itu pasti mau. Dari hambatan tersebut, mungkin solusi pertama yang akan Pak Darwis jalankan itu apa? Ya, solusi pertama adalah satu, membuat komitmen bersama. Siap untuk mengikuti kegiatan ini? Oke, kita berlanjut. Kalau tidak siap, katakan tidak siap saja sebelum pelaksanaan dimulai. Itu aja. Karena itu hal yang penting. Jadi membuat komitmen terlebih dahulu ya dengan teman-teman sebelum SK dibuat. Siap? Oke. Sehingga teman-teman juga bisa langsung paham dan memahami akan tugas dan tanggung jawabnya. Totalitas itu. Baik, kira-kira itu kapan Pak Darwis bisa dilaksanakan? Kalau ini karena kegiatannya sudah kurang lebih 1 minggu ya. Iya. Besok kita harus secepatnya melakukan langkah tersebut. Harus mau tidak mau harus dilaksanakan. Dan saya sudah rencanakan itu kan istilah kita jam 11:30. Ya. Jadi saya coba nanti minta izin ke Wakasih Kurikulum untuk melakukan rapat itu jam 11. Jadi minimal 30 menit lah teman-teman itu di-spend dalam kelas. Jadi mereka rapat koordinasi. Oke. Jadi besok Pak Darwis akan melaksanakan itu. Kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk merefleksikan hasil dari solusi-solusi tadi, terus hambatan-hambatan tadi seperti itu? Iya, karena ini kan sudah kegiatan ya, otomatis kan saya kan harus cepat 1 minggu dia melaksanakan persami itu. Jadi kita akan bertemu lagi, insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat. Amin. Itu pasca ya. Pasca perkemahan kurang lebih ya 4 hari lah setelah perkemahan. Oh, jadi setelah perkemahan H+4 kita akan ketemu lagi ya Pak Darwis. Kita sebagai evaluasi juga. Jadi bisa kita sama-sama saling mengevaluasi mungkin apa kelebihan dan kelemahan dari kegiatan tersebut. Betul. Terus yang dikhawatirkan Pak Darwis tentang teman-teman, tentang permasalahan tersebut, apa bisa terlaksana dengan baik atau enggak, mungkin seperti itu ya Pak Darwis. Ya, betul. Baik Pak Darwis, kita ketemu lagi H+ setelah kegiatan berlangsung ya Pak Darwis. Ya. Mungkin itu ada lagi mungkin Pak Darwis. Ada sementara Pak Alex. Saya rasa saya alhamdulillah saya bisa mulai lega ya. Jadi saya sudah mempunyai menit, jadi sudah gambaran khusus ini. Langkah saya sudah mulai jelas dan doanya juga Alex jadi terlaksana dengan lancar karena amin. Kalau kita mengandalkan hanya dengan suatu pikiran tanpa doa, insya Allah
karena kita juga baru lama ya. Iya Oke, benar. kita doa aja dulu Pak Alex. Siap. Terima kasih juga Pak Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermin Irawati. Saat ini saya berposisi sebagai pengamat terhadap proses coaching antara Pak Darwis dan Pak Alex, di mana keduanya berperan, Pak Darwis sebagai coachee dan Pak Alex sebagai coach. Kalau saya amati proses coaching yang sudah dilakukan oleh keduanya, alhamdulillah saya apresiasi, sudah bagus, sudah menunjukkan secara runtut alur tirta yang ada, menerapkan alur tirta mulai dari proses penentuan tujuan, kemudian identifikasi masalah, di mana kita dengar tadi Pak Darwis selaku coachee menjelaskan secara detail permasalahan yang sedang dihadapi terkait dengan rencana kegiatan yang harus beliau lakukan, rencana kegiatan besar dalam waktu yang sangat mendesak, sehingga beliau merasa sedikit ragu apakah bisa berjalan dengan baik. Kemudian alur tirta yang ketiga yaitu rencana aksi. Dari identifikasi masalah, coach sudah menstimulus dengan pertanyaan berbobotnya, sehingga coachee juga menjelaskan dengan sangat detail alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh coachee dalam mengatasi permasalahannya. Kemudian dilanjut dengan tanggung jawab yang sudah disampaikan oleh coachee, bagaimana coachee yaitu Pak Darwis akan menjalankan step by step rencana aksi yang sudah dipikirkan dan disampaikan dalam proses coaching ini. Jadi penerapan alur tirtanya sudah benar dan jelas begitu, sehingga coachee merasa dengan adanya coaching ini, permasalahan yang dihadapi, keraguan-raguannya akan kesuksesan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu yang cukup mendesak dan sempit ini benar-benar bisa teratasi begitu, sehingga tidak ragu lagi untuk secara mantap melaksanakan kegiatannya. Itu saja apresiasi dari saya, kemudian hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.